Hai Kubils, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Nabila Farradia, mahasiswa psikologi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021. Jadi pada hari ini aku mau menjelaskan suatu teknik membaca yang pasti akan teman-teman butuhin untuk menanggapi kasus-kasus di luar sana. Nah, kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak kira-kira teknik membaca apa yang akan aku jelaskan? Ya, teknik membaca KWLH. Pada penasaran kan? Yuk belajar bareng! Serba-serbi teknik membaca KWLH. Membaca merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang biasa dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mendapatkan makna yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Oleh karena itu, diharapkan membaca tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, akan tetapi hasil dari bacaan itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi. Lantas, bagaimana teknik membaca yang efektif supaya hasil bacaan kita itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar? Saya menawarkan suatu teknik membaca yang cukup efektif, yaitu teknik KWLH. Kritis yang mengandung 4 unsur, yaitu know, want, learned, dan how. Nah, apa sih maksud keempat unsur itu? Yuk kita kupas bareng-bareng. Pertama adalah know. Know di sini bermaksud yaitu apa yang dimaksud atau apa pembahasan secara umum mengenai masalah yang ingin kita bahas atau hal yang ingin kita bahas. Semisal, saya ingin membahas mengenai masalah X atau hal X. Oleh karena itu, saya mencari tahu terlebih dahulu pengertian atau penjelasan secara umum mengenai hal yang ingin saya bahas. Setelah kita mengetahui secara umum, kita akan bertanya-tanya apa ciri-ciri masalah itu, apa yang menyebabkan, dan apa dan bagaimana menyelesaikannya. Oleh karena itu, kita masuk ke unsur selanjutnya, yaitu want. Want merupakan suatu unsur yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau kerangka pikiran kita yang akan kita pecahkan dengan cara membaca. Setelah kita melewati unsur know dan want, kita kemudian melakukan suatu proses membaca. Nah, setelah proses membaca kita selesaikan, kita akan lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu learn dan how. Pertama adalah learn. Learn bermakna apa yang telah kita pelajari. Apakah pembelajaran yang telah kita pelajari itu menjawab kerangka pikiran kita atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan sebelum membaca? Tentu saja dalam satu berita tidak akan memuat semua informasi atau semua hal dalam suatu masalah. Oleh karena itu, kita lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu how. Bagaimana cara saya atau bagaimana jenis referensi yang akan saya lakukan selanjutnya, jenis membaca yang akan saya lakukan selanjutnya untuk menjawab hal-hal yang tidak terjawab di referensi sebelumnya. Nah, kira-kira Kobils di rumah paham nggak penjelasan yang aku sampaikan? Kalau belum paham, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masih belum paham sama penjelasan sebelumnya? Yuk kita perdalam. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai implementasi dari teknik membaca KWLH. Nah, aku akan memilih masalah RUU PKS. Unsur pertama yaitu know atau apa yang aku ketahui secara umum mengenai RUU PKS ini. Menurut aku, atau dari yang aku ketahui, RUU PKS ini merupakan rancangan undang-undang yang membahas mengenai penghapusan kekerasan seksual yang diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016 yang mencakup mengenai pencegahan kekerasan seksual, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga penanganan selama proses hukum. Nah, unsur kedua yaitu want atau apa yang aku ingin ketahui mengenai RUU PKS ini. Yang aku ingin ketahui adalah mengapa suatu RUU yang sangat penting ini sangat ditunda pengesahannya serta
ada suatu wacana atau informasi yang beredar bahwa RUU ini melegalkan LGBT. Apakah itu benar? Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pikiran aku atau pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan, aku kemudian melakukan suatu proses membaca. Ternyata setelah melalui proses membaca, aku menemukan sumber yaitu kompas.com, di mana di sini menurut Lulu Nur Hamidah selaku Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI dijelaskan bahwa di sini adanya ketidakbulatan pemikiran DPR di mana terjadi perbedaan antara pemikiran satu serta pemikiran dua, serta di sini juga dijelaskan bahwa RUU PKS ini hanya dijadikan untuk menaikkan elektoral partai dengan cara melontarkan isu-isu yang tidak benar mengenai substansi RUU PKS ini. Oleh karena itu, secara tidak sadar, kita sudah memasuki unsur ketiga yaitu learn. Kita menjelaskan apa yang kita ketahui dari bacaan yang telah kita baca. Tapi pada sumber ini tidak dijelaskan tentang apakah benar jika RUU PKS ini melegalkan LGBT. Kemudian aku melakukan unsur keempat yaitu how, mencari informasi lain yang membahas atau menjawab pertanyaan tadi. Nah, dijelaskan oleh tempo.co di mana di sini Imam Nahai selaku komisioner Komnas Perempuan menjelaskan bahwa RUU PKS ini tidak melegalkan LGBT dan di sini perlu adanya edukasi mengenai substansi RUU PKS. Bahkan beliau mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai kelegalan LGBT ini. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan apa sih keuntungan dari membaca dengan teknik KWLH ini? Pertama, kita bisa menghubungkan atau mengkorelasikan antara pengetahuan yang telah kita dapatkan dengan pengetahuan yang belum kita dapatkan. Kita dapat mengetahui rencana bacaan yang akan kita baca selanjutnya, serta kita bisa membuat kerangka pikiran mengenai apa saja sih yang akan kita baca. Oleh karena itu akan meningkatkan minat kita. Akan tetapi, kita harus selektif terhadap apa yang kita baca. Usahakan kita pastikan jika website atau buku atau blog yang akan kita baca itu sudah terbukti atau memang bagus dan dapat dipercaya. Supaya pasti kalau habis di rumah tahu, supaya kita tidak termakan hoax. Menarik banget kan penjelasan mengenai teknik baca KWLH? Oleh karena itu, aku ingin mengajak semua penonton serta kabius di rumah untuk rajin membaca karena buku itu merupakan jendela dunia. Semakin sering kita membaca, semakin banyak buku yang kita baca, maka akan semakin luas pengetahuan serta membuat pemikiran kita semakin kritis. Yuk kita rajin membaca. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Aku mohon maaf banget jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.